Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Damara Jovita dalam podcast perdana kami. Hari ini saya bersama Bapak Warsun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsun bisa berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsun Munawir di MTS Negeri 9 Sleman ini. Saya sebagai wakil di bidang kesiswaan gitu. Hari ini kami hadir dalam segmen khusus pertanyaan seputar PPDB. Saya bertanya, Pak Warsun menjawab. Baik, ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira kapan PPDB gelombang 3 itu dibuka, Pak? Ya, PPDB untuk gelombang 3 tahun ajaran 2024-2025 ini akan dibuka di tanggal 1 hingga Juli 2024, 1 hingga 3 Juli 2024 gitu. Selanjutnya bisa daftar offline atau tidak? Untuk PPDB hari ini kita menggunakan sistem online, jadi pendaftaran melalui online gitu. Formulirnya kapan bisa diakses, Pak? Ya, untuk formulir kita bisa lebih awal, jadi mulai tanggal 26 Juni besok ini, tanggal 26 Juni formulir sudah bisa mulai diakses oleh calon peserta didik gitu. Untuk pendaftar luar Sleman atau DIY bisa daftar atau tidak? Secara prinsip bisa pendaftar asalkan mereka sudah mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Itu asalkan sudah punya nilai ASPD, itu berarti bisa untuk mendaftar di MTSN 9 Sleman dari manapun mereka asalnya. Lalu nilai terendah tahun lalu itu berapa, Pak? Ya, gambaran untuk tahun lalu di madrasah kita ini untuk ASPD-nya itu kisaran angka 18, itu angka yang paling rendah gitu ya. Atau 180 kalau bahasa di nilai ASPD itu. Jalur afirmasi dan bina lingkungan itu yang gimana, Pak? Ya, baik. Sekarang di tahun ajaran ini kita akan ada namanya jalur afirmasi dan bina lingkungan. Nah, afirmasi itu maksudnya adalah untuk calon siswa baru yang mereka itu memiliki syarat-syarat kartu-kartu jaminan yang diberikan pemerintah seperti KIP, PKH, KSM, terus sejenis-jenis kartu itu yang menjelaskan tentang jaminan-jaminan dari pemerintah seperti tadi. Ya, itu yang jalur afirmasi. Sedangkan kalau jalur bina lingkungan adalah dari calon peserta didik yang beralamatkan di seputaran MTSN 9 Sleman, yaitu meliputi Onggomertan, kemudian Muron, Gandean, Nayan, kemudian Kopenrejo, dan Nanggulan RW 17. Itu adalah wilayah-wilayah sebagai bina lingkungan seperti itu. Dengan nanti ditunjukkan melalui KK atau surat keterangan domisili gitu. Kalau jalur asrama gimana, Pak? Ya. Selain dua jalur tadi afirmasi dan bina lingkungan, ada juga nanti jalur asrama atau boarding, yaitu anak-anak yang akan masuk di boarding ini. Pertama khususnya untuk anak putri, kita masih mensyaratkan anak putri dulu, yang putra belum bisa karena asramanya masih khusus untuk putri. Nah, itu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memang dia sanggup untuk mengikuti boarding atau tinggal berasrama di madrasah, di asrama yang disediakan oleh madrasah ini. Nah, sistemnya kalau untuk yang khusus boarding ini sampai sekarang masih dibuka, itu harus cepat-cepatan karena jatahnya, kuotanya kita juga terbatas. Itu hanya 17 secara total, dan ini sudah berjalan, mungkin sudah dapat 8 atau 9 calon peserta, jadi tinggal beberapa lagi. Ya, bagi yang menginginkan harus segera berburu, sehingga nanti kalau sudah 17 maka kuota akan kita tutup seperti itu.
pakai zonasi atau tidak, Pak? Tidak, jadi di Madrasah Sanawiyah 9 Sleman ini tidak ada jalur zonasi gitu. Semua informasi bisa diakses di mana, Pak? Ya, untuk lebih lengkapnya tentang informasi PPDB di madrasah kita ini bisa diakses oleh calon peserta didik, yaitu di web resmi madrasah MTSN 9 Sleman sch.id. Nah, itu bisa diakses di sana. Nanti semua informasi tentang pendaftaran di MTSN 9 Sleman bisa diakses itu, atau bisa didapatkan informasinya gitu, Pak. Terima kasih Pak Warsun untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga calon siswa dan orang tua memahami PPDB di MTSN 9 Sleman. Sekian podcast kami. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa follow semua media sosial kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.